Jawa aja ilang jawane, wong Jawa aja ilang budayane, wong Jawa aja ilang adate, Jawa digawa ning endi. Omah Sapen ini ide utamanya adalah dari Budiah. Budiah ini punya ide bagaimana bisa mempunyai tempat, walaupun kita berada di Semarang, tapi seperti halnya kita berada di kampung atau di desa. Jadi kalau di kampung itu kan rumah-rumah adat kampung, ada joglo, kemudian biasa kalau orang kampung itu kan biasanya ada kambing, ayam begitu. Ya, itu awal mulanya. Jadi Omah Sapen ini kita namain Omah Sapen karena berada di Dusun Sapen. Di Dusun Sapen, kelurahannya Wonoplumbon, kecamatannya Mijen, Kota Semarang. Jadi ini Semarang yang berbatasan dengan Kendal begitu. Tapi dari Kota Semarang tidak begitu jauh, karena mungkin dari Kota Semarang ya 20-30 menit kalau macet. Tapi kalau di arah sini tidak macet. Kemudian yang kedua, kita namakan Sapen itu karena saya sebagai orang kampung, orang Wonogiri itu kan hobi memelihara hewan, khususnya sapi. Begitu. Jadi karena di sini banyak kandang-kandang sapi, nanti di belakang itu ada beberapa kandang-kandang kampung yang untuk kandang sapi. Makanya kita sepakat namakan Omah Sapen ya Bun ya, itu. Jadi selain untuk tempat kandang-kandang sapi, peternakan sapi, juga karena di Dusun Sapen, Kelurahan Wonoplumbon. Di sini memang awal mulanya, jadi berdirinya di sini ini kita akhirnya belajar ilmu hikmah yang akhirnya diberikan berkah oleh Allah yang luar biasa. Jadi kami ini kan tinggal di mana, di depan IAIN Wali Songo. Jadi di Ngalian itu ada perumahan Villa Ngalian. Kami tinggal di situ. Kemudian karena hobinya, khususnya saya itu hobinya berternak, di rumah atas itu kan ada sungai. Di atas sungainya itu saya bangun kandang. Jadi kandang panggung itu untuk kandang kambing, sama sebelahnya ada rusa itu. Jadi kalau rusa yang ada di sini itu awal mulanya dari rumah saya di sana. Nah, kambing ini saya sudah mengolah pakannya itu pakai fermentasi. Pada waktu itu fermentasi sehingga tidak ada bau karena kering kan. Itu. Jadi kambing yang dari 2 bisa beranak pinak akhirnya menjadi kalau tidak salah berapa pun total? 30 ya, 30. Jadi 30. Terus kemudian kita dapat surat cinta itu. Jadi surat cinta dari tetangga perumahan sebelah. Jadi ada perumahan kita di sebelahnya itu ada perumahan Dolok. Itu di sebelah kandang kambing saya itu di atasnya begitu ada perumahan Dolok. Itu kirim surat kepada Pak RW yang menyampaikan keberatan karena bau ada bau kencing kambing ini. Ya kemudian Pak RW malam-malam datang tempat kita menyampaikan surat cintanya, Pak ini ada keberatan terkait kandangnya itu. Wah kita jadi apa ya, merasa tidak enak ini sama tetangga perumahan sebelah. Tapi tetangga lingkungan kita itu tidak ada yang protes, malah kadang-kala sering main ke kandang ya, gitu. Jadi seolah ya kita merasa wah jangan-jangan tetangga kita yang deket-deket itu karena sungkan aja kan. Jadi tidak protes ini kan. Nah dari itulah kita, walaupun pengacara saya disomasi, tidak harus saya somasi balik ataupun apa. Itu jadi kita sebagai orang Jawa, orang merasa tidak nyaman kan proses itu. Wah gimana ini harus kita pindah. Di satu sisi kita belum ada tempat, yang kedua ini hobi. Jadi setiap saya pulang kerja begitu, mesti ke kandang itu untuk merawat. Itu jadi itu kesenangannya Budiah ini. Kalau kambingnya itu kalau beranak dan sebagainya yang rawat Budiah ini, itu hobi kita pada waktu itu.
Akhirnya kita mengambil langkah itu. Pada waktu itu kambingnya kita bawa ini ya, kita titipin ke Wonogiri ya. Jadi ada teman kuliah saya juga peternak kambing di sana. Akhirnya 30 ekor ini saya titipin dulu karena enggak enak saya tanggap. Tapi dari situlah saya sama istri itu cari-cari tempat. Itu ada tempat di daerah dekat Mangkang sana, sempat kita lihat, tapi kok terlalu dekat sama kampung, jadi tidak enak. Terus kemudian ada di depan ini ada sebelah kandang sebelah jalan raya, itu ada tanah 2000 meter. Nah dari situlah kita pada waktu itu kita DP 25 juta per meter, pada waktu itu 500.000. Kita DP 25 juta. Nah, pada waktu kita melihat ada bapak-bapak sepuh naik motor, itu nanyain kita, gitulah. Kita baru Pak mau buat kandang loh. Kemudian nawarin ngeliatin, inilah di sini Pak ada yang dijual. Kemudian di sini harganya lebih murah per meter 75.000. Dan murahnya lagi apa bisa dibayar 1 tahun itu kan. Jadi sama pemiliknya bisa dibayar 1 tahun. Kemudian akhirnya kita bayar dengan cicil. Tapi pada waktu bayar 1 tahun itu sama pemiliknya kita sampaikan, Bu, saya bisa enggak ini kalau selama belum lunas ini saya bisa bangun untuk kandang dulu, untuk supaya bisa ternak-ternak saya pindah gitu. Akhirnya boleh sama ibunya pada waktu itu ya Bun. Boleh, tapi gimana Pak kalau nanti setahun enggak lunas gitu kan. Nah, kita juga pikir juga, wah ya resikonya kalau enggak lunas berarti kan hangus, terus barangnya ini kan enggak bisa kita ambil. Ya udah, kita bersepakat kalau sampai 1 tahun tidak lunas, maka ini kandang-kandangnya yang sudah saya bangun di sini, yang sudah saya tata miliknya Ibu, kembali lagi kepada Ibu. Udah. Itu konsekuensi. Nah udah, akhirnya sambil berjalan kandang jadi itu, kemudian kita akhirnya ke Wonogiri mau ambil kambing kita. Jadi ternyata saya sama istri ke Wonogiri itu kambing yang 30 tadi tidak beranak pinak, jadi tinggal 2. Jadi ternyata yang ini, jadi anaknya teman saya itu ya namanya anak sekarang itu, jadi dikira punya bapaknya mungkin, jadi dijuali kambingnya itu. Jadi tinggal 2 itu, itulah 2 akhirnya kita bawa ke sinilah 2. Itu akhirnya sudah di situ. Sekarang jadi ada mungkin ya 40-an adalah itu berkembang biak di dalam posisi itu. Itulah awal mula bagaimana ini, sehingga memang ada satu hal hikmah. Jadi mungkin kalau kita bertetangga bisa saja dengan diberikan protes, surat itu kita tersinggung, marah dan sebagainya. Tapi ternyata kalau kita bisa ambil hikmahnya, Allah itu mau memberikan kita yang lebih besar. Itu. Jadi dengan buah kesabaran itu kita diberikan berkah yang lebih baik ya. Yang lebih baik gitu. Lebih baik dan lebih besar. Bayangkan di sana kandangnya itu cuma ukuran berapa? Itu 6 kali 12 kalau tidak salah, proses itu di atas sungai begitu. Gitu. Padahal saya cor, sudah itu kalau dilihat marah, pantas untuk bahwa kok enggak sejak awal. Itu kan tahu bahwa mau di ini kok sejak awal tidak protes, tapi setelah protes itu kan dikira ini ngerjain ataupun apa, tapi enggak. Kita ketika Pak RW itu karena teman baik itu jadi perkewuh begitu kan. Tapi itu tadi yaitu kita ya sabar, memang kita harus introspeksi, bermuhasabah pada waktu itu ya kan. Wong di lingkungan perumahan buat kandang kambing gitu kan. Nah, kita bermuhasabah diri. Wajar lah ya. Iya. Jadi kan wajar, jadi kita diprotes wajar gitu kan itu. Jadi mungkin dari situ kita juga introspeksi diri. Oh, tetangga kita deket itu enggak protes karena mungkin perkewuh kan. Karena tetanggaan dekat berarti mungkin sementara itu kan batin gitu kan. Itu satu hal. Jadi segala sesuatu itu insya Allah kalau kita bisa menerima dengan baik dan kita bermuhasabah, berintrospeksi diri, mawas diri, menerima dengan baik, itu ternyata Allah itu akan memberikan berkah yang lebih besar di tempat lain. Inilah jadinya berkah ini di Omah Sapen ini. Dan akhirnya di dalam posisi ini di Omah Sapen ini cita-citanya dari Budia ini semua. Jadi ini semua ya manajemen dan sebagainya, ya istri semua yang mengatur ini dan sebagainya.
Dan tidak pernah bahwa Omah Sapen itu dibangun dengan modal yang besar atau biaya yang tinggi. Jadi memang kita ada uang berapa kita tempelin, adanya apa gitu. Jadi kalau kita posisi kebetulan saya pada waktu dulu masih di partai itu sering konsolidasi berputar seluruh Jawa Tengah itu, saya sering mampir ke desa-desa itu cari-cari rumah-rumah kampung. Nah itu rumah-rumah kampung yang saya beli pada waktu saya masih di partai yang saya simpan itu akhirnya bisa jadi berkah Allah betul luar biasa, memberikan tempat karena pada waktu itu tidak ada tempatnya sampai tidak saya ambil dalam artian saya titipin itu karena memang tidak ada tempatnya. Akhirnya sejak ini ada rumah-rumah ini semua rumah-rumah kampung semua itu murni kita beli dari kampung-kampung, termasuk ada di belakang itu ada kandang-kandang kerbau, kandang sapi, itu murni bahwa itu dari proses ketika kita di ini. Jadi itulah sekarang di dalam pelaksanaannya ini dikembangkan oleh istri saya ini dalam artian bahwa Omah Sapen ini mau kita buat hunian di mana walaupun orang berada di kota itu terasa di kampung. Jadi ini bisa disewa untuk ditempati di dalam pelaksanaannya supaya mereka seperti tinggal di kampung gitu. Jadi bisa masak sendiri, bisa berkebun di belakang, bisa berternak, ngasih makan kambing, ngasih makan kerbau, sapi, atau mereka ngambil telurnya ayam, begitu. Sehingga seolah-olah mereka tinggal seperti di kampungnya sendiri. Makanya di dalam ini nuansanya adalah nuansa kampung dan benar-benar Jawa tradisional. Itu. Jadi kita kembali ke seperti berada di kampung. Jadi benar-benar menikmati. Kalau di sini suasananya memang karena di tengah-tengah hutan jati ya, hutan jati, kebun durian begitu, masyarakat lingkungannya jadi tidak bising, tidak ini sehingga kalau mau menenangkan diri itu. Nah, itu hal-hal ini. Nah, mungkin hal-hal itu yang mungkin akan Bu Diah saat ini baru proses bagaimana untuk mengembangkan di dalam pelaksanaannya. Juga disewa-sewakan ya Bun ya? Ya, kita kan sementara masih ada 4 villa, tapi berikutnya mungkin ada ditambah berapa? Ada 5. Sekitar 5 ya, 5 mungkin sambil jalan kita tambah terus karena memang sudah ada bangunannya tinggal finishing aja dan kita bisa sewakan private ya Pak ya. Jadi seluruh area bisa disewa untuk satu rombongan, jadi orang lebih terjaga privasinya gitu. Kemudian juga kita sewakan juga venue-nya karena kan memang cukup luas lah ya, kita ini sekitar 2 hektar. Makanya kalau kita pikir kenapa nggak kita jadikan venue untuk wedding, karena kan tradisionalnya itu kan kental sekali. Jadi mungkin masuk untuk yang mempelai yang pengen suasana baru daripada di gedung, mungkin pengen suasana outdoor yang mengusung konsep tradisional bisa di sini. Jadi memang pengembangan di dalam posisi ini tadi kita sebenarnya berpikir bahwa di belakang itu kan ada lahan parkir. Lahan parkir itu daripada sekedar cuma lahan parkir juga bisa kita buat fasilitas untuk lapangan tenis, lapangan bulu tangkis, kemudian untuk lapangan voli. Sehingga diharapkan bahwa kalau mau ibaratnya outbound atau mau nyewa keluarga besar yang di sini di dalam pelaksanaannya itu bisa gunakan fasilitas itu. Jadi inilah walaupun berada seolah-olah di kampung di tengah kota Semarang, Omah Sapen ini menawarkan tempat yang di tengah kota tetapi adalah alam perkampungan. Itu yang konsep yang kita ini kan. Jadi benar-benar ini ibaratnya mau bersantai, umpamanya makan siang pengen dengan keluarganya itu kita fasilitasi, tidak apa-apa proses itu. Ya, mau jadi makan nggak harus menginap ya Pak? Tidak harus menginap begitu proses untuk ini. Tapi ya kalau di Omah Sapen paling tidak kalau menginap semalam saya kira
akan kangen untuk tambah menginap lebih ini. Karena lebih lama menginap di sini akan merasakan benar-benar tinggal di kampung. Tinggal di kampung, betul. Gitu. Dan kita harapkan memang memiliki privasi ya ketika nginap di sini itu seperti rumah sendiri. Itu ya. Dari mau masak, mau apa seperti punya rumah yang begitu di kampung, halamannya luas, yang ada taman-tamannya, yang itu yang kita harapkan gitu. Jadi kalau sekarang kan anak-anak itu lebih banyak pegang gadget ya. Ya, jadi kita harapkan mau bermain-main dengan kambing, mau main dengan kerbau, naik kerbau boleh gitu. Jadi nanti ada ini ya, kuda juga ada, mau naik kuda. Jadi ada kuda poni, mungkin kalau keluarga bawa anak-anak pasti seneng lah ya bisa naik kuda. Jadi itu hal-hal yang kita kembangkan di Omah Sapen ini. Jadi insya Allah kita kembali ke Jawa, perkampungan Jawa. Makanya di sini pun joglo-joglonya maupun tempat-tempat yang untuk kita gunakan juga nama-namanya Jawa. Lebih ke apa ya? Saya ngambil nama-nama kampung-kampung di Jogja, Mangkunegaran, Solo itu semua kita adopsi kita ini. Ada Wirobrajan, Wirogunan itu untuk ini dan apa ya? Memang kita pengennya bahwa kalau ke Omah Sapen maka akan ingat kembali kepada kampung. Gitu. Kalau menginap kita ada beberapa fasilitas, jadi kita ada kolam renang, kemudian juga kita siapin angkringan. Jadi kan kadang orang kota itu kan jarang lah ya, ini sempet ya. Mungkin kalau angkringan sih mungkin banyak, cuma jarang sempat duduk-duduk minum kopi di angkringan. Nah itu kita siapkan, memang ada angkringan khusus untuk tamu yang menyewa. Gitu. Kemudian ya itu tadi. Wedang jahe ada ya? Ada makanan wedang tradisional. ronde juga ada, gitu. Pokoknya tradisional di sini kita siapin dan pawonnya juga pawon kampung. Pawon kampung. Itu. Jadi nanti memang konsep di sini itu ada nanti kita siapkan makanan khas yang pawonnya itu pawon kampung. Jadi ada garang asem, ada ayam goreng, ada opor, tapi ayamnya ayam kampung dan masakannya juga dengan kayu bakar. Pawonnya pun juga kampung begitu. Jadi itu bisa dinikmati fasilitas itu untuk itu. Sehingga benar-benar taste-nya kita ingin bahwa walaupun di tengah kota Semarang, tapi taste-nya adalah di perkampungan, di pedesaan. Begitu. Ya Bun ya. Ya. Saya rasa sih harga kalau saya sampaikan ke teman-teman yang ini ya, ini kalau misalkan harga sekian gimana? Masih murah kok. Jadi kita harganya sebenarnya kita bisa hanya sewa 2 kamar villa dengan 1 kolam renang itu per malamnya 1,5 juta. Tapi kalau mau sewa semua dengan seluruh fasilitas kan kita ada kamar 4. Itu kita di harga 3 juta ya per malam. 3 juta. Itu sudah bisa menikmati 4 kamar, kemudian kolam renang, kemudian juga ada joglo-joglo yang bisa untuk berbagai macam kegiatan keluarga gitu. Jadi bisa dipakai semua dan private, jadi nggak ada tamu yang lain yang masuk. Gitu. Kalau saya sih better, saya tawarkan yang 3 juta karena kan lebih private ya. Kalau untuk wedding kita sewakan venue saja itu di harga 15 juta. Itu dengan fasilitas kita sediakan 4 kamar untuk bermalam. Biasanya kan kadang malam sebelumnya kan perlu loading. Nah, pengantin juga bisa istirahat dulu, make up-nya di sini sekalian, jadi nggak perlu harus dari rumah ke sini kan, karena udah siap dulu malam sebelumnya. Jadi ya sama dapat venue, kemudian kamar-kamar di 15 juta itu. Jadi begini, memang kita mengawali semua ini tidak pernah ini ya, dalam artian dulu kecil punya cita-cita, tetapi ternyata ini jauh dari yang dicita-citakan dan yang diberikan oleh Allah itu ternyata jauh lebih besar. Jadi saya dulu pada waktu itu bercita-cita sebagai pegawai bank. Gitu. Jadi kalau pegawai bank itu kuliahnya kan ambilnya fakultas ekonomi. Itu dulu ada ekonomi studi pembangunan atau ekonomi manajemen begitu. Saya ngambil kuliah itu daftarnya tidak keterima, baik di negeri maupun swasta. Itu ngambil ekonomi karena fakultasnya saya ambil sampai saya istirahat 1 tahun untuk ngambil ekonomi lagi supaya cita-cita saya bisa jadi pegawai bank. Gitu. Kemudian
proses itu kuliah lagi, negeri maupun ngambil ekonomi lagi. Kan dulu ada pilihan utama sama tambahan gitu kan. Itu. Terus akhirnya saya di pilihan tambahan itu katanya kalau hukum juga bisa jadi pegawai bank gitu. Jadi yang pilihan pertama, kedua ekonomi, yang pilihan tambahannya itu hukum. Ini tidak saya ini. Di negeri tidak keterima. Di swasta ini yang diterima tambahan yang hukum tadi. Jadi saya diterima di UMS itu hukum. Udahlah. Wah, daripada nganggur lagi ndak ini, akhirnya kuliahlah ambil fakultas hukum. Setelah lulus fakultas hukum, daftarlah di bank-bank gitu kan. Itu walaupun saudaranya ada saudara keluarga saya itu ada yang pejabat pada waktu itu Bank BDN, kemudian di Bank Mandiri. Tapi ya tidak pernah bisa lulus di situ. Jadi akhirnya ini sarjana hukum, terus tidak ini kita ikutlah tes. Itu ikut tes Cakim, tidak keterima. Tes jaksa, itu. Tes jaksa sampai tokir saya. Sampai di mana itu, di Kejagung, saya tes terakhir, wawancara sudah tinggal tes kesehatan saya untuk itu. Karena mbah saya itu sakit keras anfal, saya tidak ikut tes yang akhir itu, pulang. Karena dikabarin mbah saya itu. Akhirnya saya pulang. Di itu akhirnya kecoret kan, walaupun sudah lolos di terakhir itu. Nah, ketika proses itu mau apa? Akhirnya diajak, ada teman itu sekolah pengacara. Jadi 1 tahun saya di Unisri, sekolah pengacara, magang. Pertama kali saya buka pengacara di ini. Ternyata jalannya itu bahwa Allah itu untuk jadi pengacara. Dari Wonogiri itu kota kecil, perkaranya itu cuma perceraian, warisan begitu kan. Dan rata-rata minta tolong, ucapan terima kasih gitu. Bayaran itu pernah saya dibayar beras sama kambing. Jadi menang ke tanah warisan itu ucapan terima kasih, panennya itu sama diberi kambing. Ya sudah, itu bayaran itu. Setelah proses itu saya diberitahu oleh kawan saya itu politisi yang dia anggota DPR provinsi. Kamu kalau di kampung tidak bakal berkembang gitu. Proses itunya harus hijrah. Jadi akhirnya saya hijrahlah ke Semarang. Di Semarang inilah saya diberikan berkah yang luar biasa, jadi lawyer, kemudian di politik, berorganisasi, akhirnya ketemulah istri. Jadi saya menjajah di Semarang itu selain dapat kemuliaan, saya juga dapat istri. Gitu. Jadi memang itulah ketika raja-raja dulu itu berhijrah, itu kan selalu dia. Untuk hijrah itu untuk menguasai wilayah, tapi kemudian mesti dapat istri. Dia pasti akan berkembang di wilayahnya itu. Itu filosofi raja-raja itu sesuai dengan Al-Qur'an. Itu barang siapa mau berhijrah, maka dia akan ketamon kemuliaan. Gitu. Jadi kalau dia di tempat ini tidak berkembang, maka dia harus berhijrah supaya berkembang, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Dan itu betul. Jadi saya berkembang pesat itu di Semarang. Dan alhamdulillah ketika banyak relasi, banyak ini, itu saya ketika posisi memiliki Omah Sapen ini, pertama-tama karena kita bangun pondok ya. Yeah. Jadi kita itu punya ada tanah, jadi ada tanah warisan itu dari mbah. Loh, kok tanah warisan dari mbah sampai ke cucu itu berarti mbahnya kaya banget. Jadi bukan karena mbahnya kaya, jadi karena itu sisanya. Karena bapak saya itu kalau dikasih sama orang tuanya selalu dijual, jadi dapat tinggal sisanya ini dikasihlah cucunya supaya tidak dijual sama bapaknya. Nah itulah kemudian saya bangun pondok. Tadi ada rumah limasan begitu. Saya karena suka saya pasanginlah limasan, kemudian saya kasih ustadz itu untuk ngajarin anak-anak ngaji sama sore hari sama ibu-ibu tua-tua di situ, lingkungan jamaahnya banyak. Itulah cikal bakal kita punya Omah Sapen. Jadi itu kita merasa bahwa tidak pernah memiliki tabungan, tidak pernah memiliki uang banyak, tetapi Allah itu tiba-tiba begitu dari kecil-kecil itu tiba-tiba kok bisa begini ya, begitu. Kadang-kala bukan sombong ya, kalau saya melihat teman-teman bupati, wali kota,
mereka tidak seini begitu. Ini guru seorang pengacara kota kecil di Semarang punya itu. Tapi setelah saya flashback ini ternyata berkah yang luar biasa. Jadi doa mungkin kita memfasilitasi tempat ibadah itu karena apa? Setelah ada pondok itu berkembangnya pesat. Saya bisa bangun rumah sapen ini, kemudian bisa bangun masjid juga ya. Perkembangannya itu. Jadi itu berkah yang luar biasa. Dan dari situlah ini. Jadi kita akhirnya ya filosofi kita lakukanlah hal-hal yang kecil atau hal-hal yang sederhana dengan cara-cara yang agung. Itu insya Allah akan bisa mendapatkan berkah yang luar biasa. Jadi pertama, jangan dilihat bahwa ketika kita sabar tadi diprotes oleh warga, ketika kita bisa ngambil hikmahnya, itu ternyata kita tidak pernah tahu jalan Tuhan mana yang akan memberikan ini. Demikian juga ketika kita merencanakan pengen jadi pegawai bank karena melihat om saya mobilnya selalu baru, rumahnya besar gitu di dalam itu tadi itu di luar perencanaan di dalam pelaksanaan. Ternyata Allah akan memberikan yang lebih besar. Saya dijadikan pengacara yang rezekinya akhirnya diberikan yang lebih besar. Jadi itu sesuatu hal yang rencana Tuhan itu lebih ini. Makanya bagaimana kita dekat dengan Tuhan itu yang kita ini kan. Jadi kita tidak pernah ini. Istri saya itu berbagai godaan di dalam pelaksanaannya. Tapi alhamdulillah dari posisi ini kadangkala kita bukan dalam artian banyak duitnya terus ini perencanaan harus ada dulu 1 miliar, 2 miliar itu enggak. Kita mulai dari 1 juta, 2 juta kita tempelin jadi semen, kita belikan semen, pasir gitu. Kadangkala tukang itu kalau seminggu kan mingguan tuh. Kita cuma percaya aja, nanti insya Allah Tuhan itu yang akan menggaji, bukan kita. Kita itu cuma tempat lewatan aja. Kalau kita istiqomah, sabar, yakin, nah insya Allah kita akan beruntung karena apa? Pekerjaan tukang itu yang membantu kita, tapi yang menggaji dari Allah. Itu yang kita selama ini kita jalani. Itu jadi resepnya tidak ada yang ini. Tidak ada, tanyakan aja, mungkin kalau ada pejabat bank yang di BCA, dilihat rekeningnya Agus Dani Srianto gitu, ada isinya. Mungkin yang di BRI, yang di Bank Jateng, atau Mandiri, atau BNI, atau dilihat aja. Dilihat bisa, saya dia akan mengkomplain, dia akan ini. Tidak pernah ada uang menumpuk di situ. Tetapi ya kehidupan berjalan gitu. Karena apa? Sudah dicukupi sama Allah. Jadi kita tidak pernah mengeluh kalau proses itu. Karena apa? Ciri-ciri orang yang mengeluh itu menandakan bahwa dia tidak yakin ada Tuhan, tidak yakin dengan kekuasaan Tuhan itu. Karena apa? Tuhan itu sudah mencukupkan semuanya. Gitu. Jadi kita harus yakin itu yang paling mahal di hidup kita itu adalah untuk istiqomah. Jadi kalau sudah sabar gitu ya harus istiqomah. Gitu. Jadi kalau kita tidak ini, jadi ada hal-hal yang ini. Jadi bukan sesuatu hal ya, mohon maaf ya. Dimulai dari yang besar itu tidak, bahwa Budiah ini ya bukan balung gajah, maksudnya bukan anaknya pengusaha atau anaknya orang kaya, ya orang yang bersahaja. Dani Srianto juga bukan anaknya seorang dari kampung yang kaya raya, bukan gitu, cuma anaknya ya guru biasa, bapaknya petani biasa gitu, eyangnya cuma mudin guru ngaji kampung gitu. Tetapi ya kita meyakinin bahwa kita menjadi besar itu ya dari hal-hal yang sederhana, yang kecil, tapi kita lakukan dengan cara-cara yang agung. Gitu. Itu sesuatu hal yang ini. Sebagai pengacara saya tidak pernah namanya sampai malak klien atau sampai ini ya. Kadang-kala dihapusi klien sudah selesai tidak dibayar, itu udah biasa. Tapi rezekinya diganti sama Tuhan. Cuma satu hal, pedoman saya sebagai lawyer itu kayak hidupnya ular naga gitu. Jadi sekali menangani perkara itu ya perkara sekali tangani yang besar, tapi untuk hidup 5 tahun atau 10 tahun gitu. Jadi makanya kalau hari-hari kemungkinan kadang-kala orang itu jangan-jangan punya pesugihan itu, orang di rumah aja enggak pernah kerja gitu kan, gitu sama istrinya sama keluarganya cuma ke rumah sapen gitu,
kok bisa itu enak menhidupnya gitu, enggak. Karena apa? Ya pedoman saya, sekali kerja menangani perkara yang besar, sukses, bisa untuk hidup 5 tahun atau 10 tahun. Gitu. Sehingga ular naga itu kalau makan, dia sekali makan bagaimana dia mendapatkan apa itu makanan yang besar. Gitu kan. Rusa ataupun apa. Setelah makan dia akan seperti bertapa, tidak makan setiap hari. Gitu. Dia akan apa? Setahun, 2 tahun tidak makan kuat karena apa? Timbunannya, lemaknya yang dari makanan besar itu dia cukup untuk bertahan. Nah itu demikian juga semboyan saya di dalam posisi itu. Yang penting itu apa? Bahwa berkah, sehat. Kita dititipi sama Allah, ini berkah yang luar biasa itu, ya memang kita dimulai dari hal yang kecil dengan cara-cara yang sederhana saja. Ya insya Allah kalau Budiah ini setiap Jumat gitu raketang berapa bungkus gitu buat nasi 20-40 bungkus gitu dititipkan ke masjid, di masjid lingkungan kita itu. Dan ya kita bangun tempat ibadah itu memang untuk sarana kita untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat, tapi juga sebagai sarana mendekatkan kita sama kekuasaan Tuhan gitu. Jadi itulah yang kita ini ya Bun ya. Jadi tanya Budiah ini, tidak ada simpenannya. Bisa dilihat terus pokoknya yang pejabat bank lah. Kalau di dalam posisinya itu lihat aja rekening kita tidak akan komplain, itu tidak ada ini. Itu membuktikan bahwa memang kita tidak ini. Pesugihan kita itu ya Allah yang Maha Kaya itu. Saya ini sebenarnya sudah kenal lama sama Budiah ini karena ada kawan saya itu jaksa yang juga kawannya beliau, jadi udah ini. Ketika kenal itu ya kita tidak ada ini sesuatu hal yang ini. Tapi setelah sekian puluh tahun ya itu saya namanya pengacara itu kan ya bisa beli mobil baru itu kan ngutang kan ya kan leasing kan. Lah kebetulan ini adalah bosnya leasingnya gitu kan. Nah, jadi kalau karena saya lihat anunya gitu apa, kok saya disurvei langsung gitu kan, gitu loh. Loh ini kan saya pernah kenal gitu kan untuk ininya gitu. Lah itulah kenalnya karena disurvei. Itu saya juga heran gitu. Biasanya yang survei kan anak buah, kok ini bosnya yang survei gitu kan. Berarti tidak percaya. Itu karena pengacara ya, soalnya kalau soalnya kalau pengacara itu di tempat kita leasing itu sebenarnya nggak boleh kecuali dapat referensi dari BM-nya masing-masing lah. Kan saya harus tanggung jawab dong, saya nanti harus referensi kan, keluarin referensi kan harus lihat sendiri. Waktu saya buka loh pengacara loh, kok Pak Dani kayaknya pernah dikenalin nih sama sahabat saya kan. Ya sudahlah, saya aja yang jalan sekalian. Ini kalau ditanya ke pusat kan bisa jawab kenapa kok ajukan pengacara gitu. Jadi ya udah dari situ. Jadi apa ya? Lagi. Buat sahabat-sahabat pengacara, jadi tidak usah tersinggung atau terlecehkan karena tidak dipercaya bank atau leasing kalau mau cari pinjaman. Ambil hikmahnya saja. Karena saya ya sabar, istiqomah, saya ambil hikmahnya ya tetap saya berusaha itu. Tapi ternyata malah dapat istri. Ya, itu kan berkahnya luar biasa kan. Itu jadi itu sesuatu hal yang luar biasa. Jadi ya akhirnya kita beranak pinak jadi 6, anak kita ada 6. Jadi terus terang ya berkahnya Allah. Kalau orang Jawa bilang banyak anak banyak rezeki, tapi memang betul. Jadi masing-masing anak-anak kita itu sudah membawa rezeki masing-masing dan alhamdulillah bukan kok mengurangi ini karena apa? Kita malah dititipin jadi rezekinya banyak gitu. Dan saya juga mbah saya itu bilang, "Le yang anakmu oke, itu harus tak syukuri. Paling tidak engko anak-anakmu gede nyambut gawe, yang lebaran moro itu paling tidak amplopnya juga oke gitu." Itu satu hal ya. Iya ta, Bun. Jadi memang filsafat orang Jawa. Gitu. Itu. Jadi filsafat Jawa itu memang luar biasa. Kita sih memang kita bangun ini kan tujuannya untuk nantinya untuk anak-anak ya. Jadi kita udah sampaikan ke anak-anak biar mereka juga nggak berebut atau mungkin cemas, aku nanti gimana gitu kan. Jadi kita berikan saham masing-masing sama. Jadi udah kita sampaikan dari sejak awal. Jadi anak-anak kita nanti kita bagikan 10% masing-masing gitu kan. Jadi nanti kedepannya kalau kita nggak ada tuh nggak ada saling berebut. Berebut gitu.
Jadi memang jangan sampai begini ya, sebagai kita orang beragama, jangan sampai harta ini kan titipan dari Allah yang harus kita pertanggungjawabkan. Jangan sampai sepeninggal kita itu harta itu menjadikan rebutan antara anak-anak kita, menjadi tidak rukun karena harta yang kita tinggalkan. Dan kita mengajarkan kepada anak-anak itu, jadi kalau kamu mendapatkan hadiah ataupun warisan itu jangan kamu anggap bahwa itu pendapatan, tapi itu anggaplah sebagai jimat, wasiat yang harus selalu kamu rawat. Makanya saya mengambil seperti pelajaran di Keraton Jogja itu, asetnya kan banyak, tetapi kan tidak pernah keluarganya itu saling berebut atau apa. Karena saya melihat bagaimana manajemen menata aset-asetnya itu Keraton Jogja itu yang luar biasa. Dan saya anggap keraton yang paling kondusif itu dan paling baik mungkin kesejahteraannya juga itu, karena memang ya itu cara pandangnya itu secara beragamanya bagus, sehingga saya sama istri itu memang bahwa ini aset. Jadi seperti anak-anak itu ya udah kamu punya hak yang sama, itu seperti saham dikelola. Kalau ada yang mau kerja nanti di sini di perusahaan ini ya dapat gaji juga dapat saham gitu. Tapi kalau dia kerjanya di luar dapatnya saham saja gitu. Jadi yang mengembangkan di dalam posisi itulah itu yang saya harapkan. Di dalam posisinya dapatnya berapa? Oh, sahammu 10%, 10%, 10%. Berarti nanti kalau per tahun keuntungannya sini berarti kamu dapatnya 10%. Tapi jangan sekali-sekali kita ajarkan kepada anak-anak. Kamu jangan jaga bahwa ini nanti kamu kalau kesulitan hidup kemudian kamu harus berebut untuk jual ataupun apa. Kamu anggap tidak memiliki, tidak mendapatkan apa-apa gitu di dalam posisinya itu. Demikian juga kita pondok masjid itu di dalam pelaksanaan ini tidak saya wakafkan di dalam posisi ini karena saya mau mengajari anak-anak saya. Kamu punya saham di sana. Saham dalam artian apa? Saham untuk kamu berbakti kepada Tuhanmu dengan bersedekah supaya masjidnya makmur, pondoknya makmur. Oh, itu ada ustadz, ustazahnya, gajinya sekian, operasional untuk merebot, kemudian untuk listrik, untuk hal-hal lain di dalam proses pelaksanaan ini. Masing-masing anak kamu punya saham juga di sana. Gitu. Jadi itu kami mengajarkannya begitu di dalam pelaksanaan. Jadi saham bukan hanya untuk dia mendapatkan ini, tapi bagaimana saham untuk dia juga berbakti. Jadi itu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Karena kalau tidak ini kita salah di dalam pelaksanaannya itu harta yang kita tinggalkan akan jadi ujian, bukan menjadi pujian, akan menjadi ujian dan itu yang nanti kalau kita tidak mampu mempertanggungjawabkan menjadi sesuatu hal yang akan tidak baik. Nah itu kita tidak mengharapkan itu. Kita ingin semua sekecil apapun jadi berkah. Gitu. Kalau itu berkah, insya Allah akan nambah. Itu ya Bud ya. Amin. Dengan adanya Oma Sapen, kita tagline-nya Bang Oma Sapen Villa Farm and Plantation sesuai dengan apa yang ada yang kita tawarkan. Kami harap teman-teman semua kalau ke Semarang mampir ke sini harganya cukup bersahabat ya, nggak mahal. Kita sesuaikan dengan kondisi teman-teman, kebutuhannya apa, mau untuk villa keluarga, mau untuk wedding atau foto pre-wedding atau untuk gathering, arisan, kemudian mau sekedar foto-foto pakai busana kebaya kita ada. Kita siapkan semua, jadi kita undang teman-teman semua kalau ke Semarang berkenan mampir ke sini. Kita ada IG-nya Oma Sapen, Oema Sapen, silahkan di follow dan kita tunggu kedatangannya di sini. Ya Pak ya? Ya, jadi sahabat-sahabatku, untuk menjadi besar, mulailah dengan cara-cara yang sederhana, tapi dilakukan dengan cara-cara yang agung. Insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang besar, yang penuh maslahah. Itu. Jadi sahabat-sahabatku, kalau ke Semarang
ke Omah Sapen, kita akan kembali ke kehidupan kampung, alam pedesaan. Kita akan kembali ke habitat awal mula bagaimana Indonesia itu dibangun, itu adalah dari kehidupan kampung tradisional. Karena insya Allah di kehidupan kampung yang tradisional, walaupun itu sederhana, itu akan menjadikan hidup kita lebih besar dan bermakna. Walaupun kita di kota Semarang yang kota ibu kota provinsi, kota yang besar, tapi ingat bahwa di kota Semarang ada Omah Sapen, kampungnya kota Semarang. Begitu? Ya. Sahabat-sahabatku, saya Dani Srianto. Saya Diah Octaviana. Saya tunggu kedatangannya di Omah Sapen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.